Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Wavenerza dari 2TE di mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan library komponen UI yang sudah disediakan oleh orang lain. Tuh. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan yang namanya itu material atau komponen dari DCUI yang mana untuk DCUI ini sendiri sudah terintegrasi langsung dengan Tailwind CSS sehingga kita hanya perlu memasukkannya di konfigurasi Tailwind saja. Nah, untuk cara menginstalnya sebenarnya cukup mudah, cukup simpel. Jadi di sini sudah diberitahu untuk cara menginstalnya dengan ketikan npm i-d dcui add latest. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Jadi kita cukup mengetikkan dcui add latest ini di terminal ataupun di cmd project kita. Nah, ketika sudah selesai proses instalasinya, kita bisa menggunakan beberapa komponen yang sudah disediakan oleh DCUI itu. Seperti di sini ada button, kemudian ada drop down, ada modal, ada swap, di sini ada theme controller dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke komponennya, DCUI sendiri memiliki beberapa tema, yang mana tema ini merupakan warna dasar yang disediakan oleh DCUI untuk website kita. Seperti contoh di sini ada beberapa warna tema, yang mana di sini yang paling umum itu ada tema light dan juga tema dark. Sisanya DCUI menyediakan berbagai macam tema seperti cupcake, bumblebee, kemudian ada emerald, retro, synthwave, sampai yang terakhir itu ada silk dengan total 7 kali 5, 35 tema ya secara total. Cukup banyak pilihannya. Jadi di sini saya hanya memakai rencananya itu untuk tema light dan dark saja. Untuk konfigurasinya, kita bisa buka file tailwind.css kita. Kemudian kita bisa ketikkan kode seperti ini, add plugin DCUI, yang mana kita bisa memanggil langsung plugin DCUI-nya. Kemudian kita definisikan gitu. Kita ingin menggunakan theme like sebagai defaultnya, lalu kita juga mendefinisikan theme dark sebagai tema darknya ataupun tema kebalikan dari like-nya. Nah, kemudian karena tema dari DCUI ini tuh memiliki warna tersendiri untuk color primary dan secondary-nya yang mana tidak sesuai atau tidak cocok dengan website saya. Jadi di sini saya menggunakan beberapa color pilihan seperti color primary yang ini, kemudian color secondary yang ini sesuai dengan tema website saya. Itu warna kuning dan oh sorry ini salah harusnya di sini. Nah, ya ini warna kuning juga warna biru tua. Seperti itu untuk warna primary dan secondary yang bisa kita definisikan di sini. Ketika kita komen, maka dia akan kembali ke warna primary dan secondary dari si DCUI itu sendiri. Yang mana kita bisa lihat di sini. Nah, mengikuti kan sama warnanya. Makanya saya tambahkan konfigurasi untuk mengubah warna primary dan secondary-nya seperti ini. Lalu untuk komponen yang saya gunakan di sini saya bisa tunjukkan untuk penggunaan dari card. Nah, di sini saya menggunakan destination card. Nah, ini yang mana destination card ini saya hanya mengambilnya langsung dari DCUI-nya. Ketika kita klik salah satu komponen di sini saya menggunakan card. Nah, maka kita bisa langsung mengcopy kode yang ada di sini saja. Jadi di komponen yang kita mau klik, kemudian cari untuk demonya, lalu kita pilih kode yang JSX, lalu kita copy saja. Dan untuk sedikit modifikasi hingga menjadi seperti ini. Yang saya sesuaikan dengan referensi yang ada di Figma ya, seperti ini untuk referensinya. Nah, top destination. Nah, mungkin kemudian di landing page itu aja ya untuk penggunaannya. Di navbar saya menggunakan yang namanya itu drop down. Jadi ketika kita hover maka akan muncul menu di bawahnya, menu 1 sampai seterusnya gitu. Ada anaknya atau children-nya seperti ini. Yang mana itu juga saya ambil dari DCUI-nya di bagian drop down. Sorry ini countdown drop down. Nah, di bagian hover. Hover. Sebentar. Nah, ini. Ketika kita hover maka akan muncul itemnya. Yang mana kita bisa copy dari sini dan saya gunakan sedikit modifikasi untuk navbarnya. Drop down. Nah, nih.
ada informasi, kemudian ada anak-anaknya untuk li-nya ataupun navlink-nya, ada katalog, daftar harga dan sebagainya. Begitu juga untuk yang perusahaan dan kontak dan bantuan. Kemudian saya juga yang terakhir menggunakan yang namanya itu akordion ya. Nah, sebentar. Ini kita nge-fetch dari servernya lumayan lama karena jaringannya mungkin lelet. Nah, ketika kita buka untuk em, bantuan atau evacuum, maka itu seperti ini, yang namanya itu akordion. Yang mana juga saya copy dari demo yang ada di DCUI-nya. Jadi DCUI ini gampangnya itu ya, kita tinggal copy paste lalu kita lakukan sedikit modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini untuk akordion yang ada di DCUI-nya. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan DCUI dan penggunaannya. Saya lanjutkan ke bagian integrasi ke adminnya. Jadi di sini saya sudah menggunakan Supabase yang sama dengan administratornya. Di sini ada beberapa tabel itu seperti tabel FAQ, katalog, pricing, dan reviews. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ya itu aja untuk cara penggunaan DCUI. Cukup simpel, gampang. Kita hanya install, lalu kita copy komponennya, lalu kita bisa konfigurasi temanya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan bagaimana progres proyek kelompok saya. Di sini saya sudah membuat link untuk masuk ke bagian administratornya. Nah, seperti ini. Untuk halaman administratornya sudah bisa ya. Sudah terhubung juga dengan yang ada di WES-nya. Data-data itu hampir sama semua katalognya. Nah, ya. Lalu kemudian di sini karena ada beberapa problem, terutama di saat kita create project-nya. Jadi di sini saya sudah saya dan tim saya itu sudah membuat secara lokal untuk folder project-nya yang mana ini terjadi konflik ketika kita deploy ke Vercel yang mana nantinya itu akan dicari solusinya. Untuk sementara ini saya bisa langsung coba di lokal saja. Jadi ketika kita tadi itu kalau nggak salah di sini ya. Jadi ada problem sedikit ketika di deploy untuk perubahannya. Jadi untuk perubahan ketika kita create data itu tidak muncul di halaman guest-nya. Jadi misalnya kita eh, masukkan data di sini, misalnya kita masukin data baru, link itu terserah, itu create. Nah, maka di file index ini tidak muncul untuk datanya. Nah, tadi sudah dapat sedikit problemnya, cuman ketika di deploy itu terjadi konflik, katanya ada sedikit error. Jadi mungkin nanti akan saya coba cari penyebabnya. Untuk sementara saya buka terlebih dahulu di lokal. Nah, di sini lokalnya sudah tersinkron juga ya dengan halaman guest-nya. Nah, sepertinya ada www ketika kita tambah data baru di FAQ-nya tes. Tes. Maka harusnya itu sudah tersinkron di bagian nah nih, di bagian guest-nya. Cuman untuk link dari Versalnya itu masih belum bisa karena tadi ada sedikit problem. Jadi saya sudah mencari problem atau solusi itu di bagian lokalnya saja baru. Jadi ketika di deploy ke Vercel itu tadi terjadi konflik. Sebenarnya untuk lokal sudah bisa terhubung secara langsung ketika kita create. Cuman untuk yang Versalnya belum atau versi deploy-nya belum. Cuman untuk versi deploy ini sudah bisa nge-get data yang sama dengan yang ada di sini. Gitu. Hanya problemnya ketika kita menambah data baru saja. Oke, mungkin cukup sekian untuk cara penggunaan DCUI. Kemudian kita juga sudah demokan project. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.